hari ini ya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan langsung oleh Kak Indra. Ya, Kak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Ini kelas OTKP Selamat pagi 10 dan 8 ya. Ini kelas OTKP 10 dan 8. Ya, Pak. Ya, Pak. Kemarin kita udah belajar pencitraan. Ya, tadi udah disinggung juga oleh Bu Nani materi kita minggu lalu. Untuk selanjutnya kita mulai pelajaran ini dengan ya terlebih dahulu ya berdoa menurut kita masing-masing. Ya, Pak. Berdoa kita masing-masing dimulai. Ya, selesai. Buat teman-teman semua sudah membaca kan Ronggeng Duku Paruk yang penggalan teksnya mungkin sudah dikirimkan, juga kemarin kan juga sudah saya di perwakilan teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu majas? Mungkin salah satu dari pengertian dari majas itu apa? Masih ada yang ingat? Ayo, siapa yang bisa bantu? Mungkin Rapli, coba Rapli. Bisa bantu saya? Majas itu apa? Untuk pemanfaatan kekayaan bahasa. Coba diulang. Apa? Yang jelas pelan-pelan. Kekayaan bahasa, Pak. Iya. Pemanfaatan kekayaan bahasa. Iya. Jadi majas itu bisa dikatakan seperti itu juga, pemanfaatan kekayaan bahasa, karena majas itu terdiri dari beberapa banyak jenis ya. Karena majas itu kan termasuk salah satu gaya bahasa juga. Mungkin teman-teman juga sering mendengar perihal majas itu apa. Jadi yang kita tahu di sini, yang teman-teman tahu juga, yang Bang katakan itu kan majas itu sebagai salah satu kekayaan, pemanfaatan kekayaan bahasa. Nah, bagaimana seorang pengarang menuliskan sebuah karyanya itu dengan pastinya memuat sebuah atau beberapa majas yang ada di dalamnya. Karena kenapa? Majas itu digunakan untuk menambah sebuah, atau bukan sebuah ya, mungkin menambah cita rasa keindahan gitu dalam ungkapan dan dalam penglihatan kita juga gitu. Jadi majas itu menurut ahli juga dikatakan bisa, tapi sebenarnya majas itu termasuk. Berarti nggak ada pertanyaan dari teman-teman mengenai pengertian majas itu apa dan definisinya. Kita lanjut ke dari jenis-jenis majas itu sendiri. Kira-kira teman-teman tahu nggak yang kemarin mungkin sempat disinggung terbagi dalam beberapa jenis itu apa saja? Ada 3 nggak sih? Ya, coba sebutkan apa saja. Magnifikasi. Ya, coba sebutkan apa saja. Majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain bisa menambahkan? Jadi tadi kalau menurut Dini itu ya, di sini saya menambahkan Itu
sini majas itu yang kita cari ini ada dua. Tapi ini ada lebih deh. Yang kita cari ini ada dua. Oh, dua. Ada banyak gitu. Cuma yang kali ini ada dua, itu ada majas perbandingan, majas pertentangan. Seperti itu. Ya, majas perbandingan ini yang saya ambil contoh di sini ada 3 ya. Itu ada majas simile, lalu ada metafora, dan juga majas personifikasi. Seperti itu. Jadi majas yang pertama adalah majas simile. Ada yang masih ingat majas simile apa? Mungkin bisa bantu saya. Majas simile adalah majas perumpamaan. Ya, majas perumpamaan, benar. Ya, Siti Astriani. Majas simile adalah majas perumpamaan yang mana dalam penun majas itu komponen maknanya itu kayak misalnya ada contoh deh, kita misalnya ambil contoh. Yang pertama ada kalimat, gadis itu sangat cantik, matanya seperti bintang kejora. Ya, itu salah satu kalimatnya. Nah, kita lihat di situ apakah itu termasuk majas simile? Iya, termasuk majas simile. Cuma apa yang menandakan kalau majas itu adalah majas simile? Ada yang bisa bantu? Gadis itu sangat cantik, matanya seperti bintang kejora. Yang mana yang menandakan majas itu adalah majas simile? Ayo, siapa yang bisa bantu? Seperti. Iya, benar, Siti Astriani. Jadi majas simile itu ditandakan dengan kata misalnya seperti seumpama atau bagaikan dan lain-lain gitu. Jadi majas simile itu dikatakan juga termasuk dalam majas perumpamaan. Ya, itu majas simile. Ada yang ingin ditanyakan mengenai majas simile? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke yang kedua, itu ada majas metafora. Nah, majas metafora ini itu sebenarnya ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa majas ini dikatakan sebagai ratunya majas. Kenapa dikatakan sebagai ratunya majas? Karena bila dilihat dari proses pembentukannya, maksudnya pembentukan majas ini, itu terdapat banyak jenis majas-majas lainnya yang dapat dikelompokkan ke dalam metafora gitu. Kayak misalnya kita tarik dari metafora itu, ada, kita analogikan sebagai sebuah pohon gitu, metafora. Nah, metafora itu memiliki banyak cabang-cabang atau banyak batang-batang yang bercabang, itu majas-majas lainnya gitu. Jadi majas metafora adalah satu pohon itu utamanya, dan yang lain sebagainya, misalnya personifikasi, itu termasuk ke dalam cabang metafora itu sendiri. Ada yang bisa ini apa menambahkan lagi mengenai metafora mungkin dari teman-teman yang kemarin mungkin udah kita pelajari gitu? Ada yang bisa memberikan contoh mengenai metafora? Gak ada ya? Mungkin Rapli coba Rapli. Kartini memiliki darah biru. Coba apa diulang tadi? Kartini memiliki darah biru. Ya. Ini metafora. Kartini memiliki darah biru. Terima kasih. Itu salah satu contohnya. Ada bisa contoh lain lagi? Anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Ada lagi tambahan lagi mengenai contoh metafora itu apa? Ada lagi tambahan lagi mengenai contoh metafora itu apa? Anak adalah harta karun bagi orang tuanya. Iya, seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang diungkapkan oleh teman-teman kalian ya. Jadi mungkin teman-teman udah sedikit paham mengenai majas metafora itu apa. Ya, kita lanjut saja langsung ke majas kedua, yaitu majas pertentangan ya. Jadi majas pertentangan, teman-teman masih ingat nggak tuh majas pertentangan itu apa saja?
Langsung saja, berarti majas. Majas pertentangan yaitu majas yang cara melukiskan hal apapun dengan tentang antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Iya, benar sekali Siti Astriani. Jadi majas pertentangan itu dapat dikatakan penggunaan tulisan atau penulisan yang salah satu atau satu kalimat itu memiliki pertentangan satu sama lain di dalamnya gitu. Jadi komponen makna dari katanya itu memiliki pertentangan arti gitu, atau pertentangan makna yang melambangkan bahwa tulisan itu ya bertentangan gitu dengan yang harus diucap atau apa yang harus dituliskan. Nah, majas pertentangan memiliki banyak cabangnya juga gitu. Cuman yang kita pelajari sekarang itu ada 3. Yang pertama adalah majas antites, yang kedua majas paradoks, yang ketiga majas ironi, seperti itu. Nah, tugasnya dicatat ya, tugasnya itu menganalisis teks yang sudah dikirimkan itu dari majas-majas yang sudah dipelajari. Itu kalian analisis teksnya dari majas-majas itu, dan juga citraannya. Kan kemarin kan kita sudah belajar citraan tuh. Nah, sekarang kalian cari citraannya juga dari dalam teks tersebut gitu ya. Itu tugas kelompoknya. Tugas individu bisa tolong catat. Siapa yang bisa bantu untuk mencatat? Dini bantu ya. Iya, ini dicatat Pak. Tugas individunya membuat mind map atau Ya, peta terus konsep ya, atau peta konsep pikiran atau peta konsep ya, dari ya materi yang sudah dari kita pelajari hari ini materi yang kita pelajari hari ini dan yang kemarin itu ada dari dan yang kemarin itu ada apa? Ulang Kak, ulang. Membuat mind mapping membuat mind membuat map mind mapping konsep atau peta konsep atau peta pikiran dari materi yang sudah dari dipelajari materi yang kemarin sudah dipelajari minggu kemarin dan Gak kedengeran Kak. membuat mind map atau peta konsep dari materi yang sudah dipelajari terus yang dipelajari di pertemuan minggu kemarin ya, dan pertemuan hari ini. minggu kemarin dan pertemuan hari ini. Itu ada unsur Ya, intrinsik, itu ada unsur intrinsik, majas dan citraan. Unsur intrinsik, majas dan citraan. Bentuknya bebas ya, itu bentuknya bebas ya. kalian bebas berekspresi. Kalian Yang bebas penting, berkreasi di sana. yang penting unsur intrinsik, ada majas dan citraannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Kak. Oke, berarti tugas mind mapping dikumpul hari Selasa berbarengan dengan tugas kelompoknya yang menganalisis teks ya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan, Ya, jadi kita langsung sudahi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kita mempelajari masalah majas ya. Majas itu terbagi menjadi beberapa jenis gitu. Contoh yang diambil hari ini adalah 2 majas. Ada yang bisa sebutkan 2 majas itu apa tadi? Yang masih ingat?
majas perbandingan dan satu lagi majas Perbandingan dan pertentangan. majas perbandingan Ya, majas perbandingan dan pertentangan. majas perbandingan itu ada apa saja? Di dalam majas perbandingan itu ada apa saja? Majas nilai sama personifikasi. Ya, dan majas metafora. Apalagi? Satu lagi majas metafora. Oh Jadi iya. itu majas perbandingan ya yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin teman-teman bisa lagi melihat ya referensi lain, bisa dari Google atau dari buku-buku. Masih banyak majas dari majas perbandingan itu. Cuman yang pertentangan, apa itu majas pertentangan tadi, apa saja contohnya? Ada berapa jenis? Ada 3. Itu satu majas anti Majas yang kedua antites, majas Terus yang kedua majas. paradoks, sama majas ironi. itu. Jadi Ya. tadi yang Nah, sudah itu. pelajari majas pertentangan Tadi. itu ada majas antites, lalu juga ada majas paradoks, dan yang terakhir majas ironi. Sama juga dengan majas perbandingan gitu. Sama juga Jadi dengan teman-teman bandingan bisa gitu. juga nanti melihat Jadi teman-teman referensi bisa juga nanti melihat contoh-contoh dari majas pertentangan ya. majas itu pertentangan lebih ya. banyak lagi contohnya gitu. Lebih Atau banyak lagi contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Ya. Jadi teman Nah, berarti dari majas kedua majas Ada tersebut dari majas perbandingan dan pertentangan, majas perbandingan dan sudah pertentangan menyelesaikan teman-teman sudah menyelesaikan tinggal pelajaran penilaian sekarang, jadi saja yang kita tinggal penilaiannya. nanti kita tunggu ya. Berarti hari Selasa ya, hari Selasa depan itu ada 2 tugas individu dan juga tugas kelompok. Jadi mohon buat teman-teman teman-teman yang lain diberitahu masalah tugas yang sudah diberikan kali ini untuk dikerjakan gitu kan, sebagai pengumpulan nilai juga buat kalian, seperti itu. Jadi kalau bisa semuanya mengerjakan gitu, jangan ada satu orang yang kosong gitu kan, kasihan kalau misalnya satu orang kosong nilainya tuh, seperti itu ya. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya bisa semua ngikut gitu ya, bisa semuanya ikut belajar gitu, baik secara langsung maupun secara daring ya. Juga khususnya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi dari material, dan selanjutnya juga ke materi artikel ya bro. Jadi itu saja mungkin teman-teman bisa. Nah itu nanti teman-teman bakal nemu banyak pelajaran tuh di materi artikel, dan itu sangat bermanfaat di dunia pendidikan, khususnya kuliah ya, di dunia kuliah itu sangat bermanfaat sekali materi artikel itu. Jadi diharapkan teman-teman mengikuti pembelajaran nanti di pertemuan selanjutnya secara utuh, secara fokus ya, dalam belajarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Indra yang sudah dengan rinci menjelaskan dan memberikan materi untuk hari ini.